Iya. Oke, pembelajaran hari ini bahasa Indonesia itu masih sama ya, teks eksplanasi. Kita tetap masih belajar teks eksplanasi, jadi kita ulang-ulang lagi apa sih itu teks eksplanasi, kemudian susunannya ya. Nih, teks eksplanasi susunannya ini ada yang paragraf pertama, yaitu berisi pernyataan umum. Oke, baru mau review dulu sebentar sebelum ke susunannya. Teks eksplanasi itu teks mengenai apa? Masih ada yang ingat? Mengenai apa ya? Paragraf yang menceritakan tentang apa? Fakta ilmiah ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi paragraf yang menceritakan tentang fakta-fakta ilmiah gitu. Nah, susunannya ya, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas dalam satu paragraf itu. Kemudian paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaiannya dari topik yang dibahas. Kemudian paragraf yang terakhir yaitu berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Itu. Jadi susunannya itu harus sesuai dengan ini ya. Ada paragraf pertamanya, nggak boleh langsung simpulan di paragraf pertama atau nggak langsung isi tanpa pembukaan. Nah, lanjut. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak kan sudah juga ya, Bu Arum minta saat itu untuk menyusun pertanyaan yang dapat digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana nih ya? Menurutmu, jawaban seperti apa yang diinginkan dari pernyataan berikut? Bagaimana sih cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Nah, menyampaikan informasi penting. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, kita bisa cari ya di teksnya. Kita bisa mencari informasi penting dari pertanyaan itu. Jadi, sebuah kalimat pertanyaan bisa membantu kita untuk menemukan informasi penting. Nah, menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi itu bisa menggunakan secara seperti Warum gini ya, menjelaskan, diceritakan. Nah, saat menyampaikan informasi penting, pastikan suaranya jelas, intonasinya jelas. Intonasi itu apa ya? Cara menyebutkan katanya jelas. Intonasi itu misalkan ngomong menyampaikan ya, bicara menyampaikan ya, harus jelas gitu. Oke. Ya, wah masih makan, Nak? Masih sarapan? Oke, boleh diselesaikan dulu ya. Oke, lanjut. Jadi, menyampaikan teks eksplanasi itu bisa dengan menjelaskan langsung ya, secara berbicara penjelasan seperti Bu Arum ini. Bisa juga menggunakan menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Kalau kemarin kan anak-anak belajarnya menggunakan kalimat-kalimat tanya ya, menyampaikan informasi pentingnya pakai kalimat tanya, menggunakan kalimat tanya. Jadi kalian susun kalimat tanyanya, nah kalian jawab informasi-informasi penting dari kalimat tanya yang kalian susun. Nah, kalau ini ada lagi. Nah, menyajikan informasi pentingnya menggunakan gambar berseri. Ya, pasti kalian sudah tahu ya gambar berseri itu apa. Gambar berseri itu nih, informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama, kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Jadi, gambar berseri itu adalah gambar yang menceritakannya itu secara runtut. Ya, secara runtut. Ada yang baru masuk. Secara runtut dan bersambung. Nah, ini perhatikan contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi berikut. Nah, ini adalah
contoh dari gambar berseri, ya, penyebab mati listrik. Nah, di sini kalau di buku itu ada di halaman 45. Nah, di situ ada teksnya, ya, di buku tema. Sekarang kita belajar tema 4 ya. Ada di halaman, nah ini ya. Di sini kalian bisa nanti baca. Nah, nih, tuh. Ini nanti menjadi tugas, makanya Bu Arung next-kan saja. Nih, gambar berseri itu adalah gambar yang seperti ini. Gambar yang menceritakan alurnya. Gambar yang bersambung. Dia menceritakan alurnya ya. Dari pembangkit listrik. Nih, coba kita share-nya yang ini. Oke. Ya, terlihat. Nah, ini kan ya lebih jelas. Ini ada di halaman 45 di buku kalian. Di tema 4. Nah, mengapa mati lampu? Ini ada gambar berseri, kalian bisa lihat. Jadi dari gambar ini, ya, dari gambar ini kalian sudah tahu penyebab-penyebabnya mati lampu. Ya, kenapa sih? Nih, ada gangguannya, ada binatang, pekerjaan sumber lain, penggalian, pohon tumbang, ya, petir. Nah, jadi yang warna merah nih gangguan nih ya, gangguan ditulisnya di sini. Kemudian dia gambarnya berseri, yaitu beruntut, ya, bersambung dari pembangkit listrik, kemudian ada jaringan transmisi, ada gardu induknya, ya, kemudian kabel-kabelnya ini atau jaringan distribusi. Jaringan distribusi ini berarti kabelnya didistribusikan ke rumah-rumah. Jadi dari pembangkit listrik ini nggak langsung ke rumah, nggak langsung ke pelanggan, tidak langsung ke rumah kita, tetapi melewati jaringan transmisi, ada gardu induknya, membagi ya, dibagi. Karena kan setiap rumah itu beda-beda. Ada yang wattnya hanya 900, ada yang 2000, kalau perkantoran bahkan sampai banyak ya, ada beribu-ribu gitu ya, 5000, ada 10.000 kalau mall gitu. Nah, ini gardu induknya ini untuk membagi listriknya. Kemudian jaringan distribusinya ini ya, kabel listrik kita sering lihat kan ya di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini adalah kabel yang mendistribusikan atau menghantarkan listrik ke pelanggan, ya, ke rumah-rumah, ke kantor, ke mall gitu. Nah, kemudian gangguannya ada nih, satu petir, ada pepohonan, pekerjaan sumber lain, mungkin saat lagi masang tiang listrik ya, kemudian penggalian tanah, dan bisa binatang nabrak tiang listrik ini. Nah, kita dari sini sudah langsung bisa melihat mengapa sih terjadi mati lampu itu kenapa. Nah, kayak gitu. Jadi gambar berseri ini bisa digunakan untuk menyampaikan pesan penting, ya, pesan penting dalam teks eksplanasi. Nah, ini adalah teks eksplanasinya ya. Itu ada di, kalau di buku di halaman 46. Itu teksnya. Ini ya. Tugas kalian adalah halaman 47. Ya, benar, halaman 47. Coba dilihat halaman 47. Sudah? Nah, yang halaman pertama atau kotak pertama ini kan judul ya. Kalau misalkan ternyata ini belum diisi, berarti kita harus membaca nih atau melihat gambarnya ini, apa sih yang dibahas ya? Apa yang dibahas? Oh, mengenai mati lampu. Mengapa mati lampu? Kenapa sih mati lampu itu terjadi? Berarti judulnya yang kita tulis adalah mati lampu. Nah, tugas kalian adalah menuliskan halaman 2-nya atau maksudnya paragraf 1 ya, di halaman kedua, di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya, simpulan. Ini harusnya paragraf 3 nih ya, salah tulis di bukunya. Jadi pernyataan umumnya itu kalimat utamanya apa? Pernyataan umum dari teks ini. Nah, ini adalah nih ya. Ini paragraf pertama. Nih. Cari kalimat utamanya apa?
Ya, cari kalimat utamanya, kemudian ditulisnya di sini. Nih, ya. Kemudian lagi deretan penjelas, ya, deretan penjelas paragraf kedua. Nih, deretan penjelasnya paragraf kedua. Ini. Nah, ya. Dicari kalimat utama dari paragraf kedua ini apa? Ya, kalimat-kalimat penjelasnya apa? Ya, menceritakan tentang apa paragraf kedua ini? Kemudian ditulis di sini. Kalau kalian tidak menggunakan kolom ini, boleh menggunakan secara kalimat ya, tapi ditulis. Misalkan pernyataan umum, paragraf 1.2 apa? Ya. Kemudian bawahnya lagi, deretan penjelas, paragraf 2 apa isinya ya? Apa saja sih kalimat-kalimat penjelas di paragraf kedua yang menjelaskan tentang mati lampu ini ya. Kemudian paragraf yang ketiga ya. Paragraf yang ketiga adalah berupa apa tadi? Simpulan dan pendapat penulis. Jadi kesimpulannya apa? Kalian bisa lihat di sini kesimpulannya. Nah, di kalimat ya. Kalimat ketiga ini kesimpulannya apa? Ditulisnya di sini gitu. Jadi kalian boleh baca atau lihat gambarnya juga ya dari halaman 45, 46. Kemudian tugasnya di halaman 47 di buku tema 4. Ya, di globalisasi, buku tema 4 yang judulnya globalisasi. Oke. Itu tadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kita masih menjelaskan atau belajar tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menceritakan tentang peristiwa alam atau tentang karya ilmiah yang bisa yang terbukti nyata gitu ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Radityo sudah siap belajar, Nak? Oke, Nazriel, Vandino, yang lain belum dinyalakan, boleh dinyalakan biar Bu Arum tahu kalau udah siap. Ya, Vandino ya. Oke. Vandino pakai seragam, Nak? Alvin? Mana? Andi Alpian? Dahwan? Oke ya. Nah, kemudian, jadi tugasnya hari ini bahasa Indonesia, sama Bu Arum tambahin PKLH. Karena kemarin kan belum PKLH ya. Boleh coba disiapkan buku PKLH-nya, cari dulu. Ya, Bu. Kalian bisa buka halaman 47 di buku PKLH-nya. 47. Sudah, Bu. Ya, oke. Waktu itu kan kita udah sedikit Bu Arum review, sedikit Bu Arum jelaskan ya mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 3 ya kan? Sebelum PTS Bu Arum jelaskan sedikit. Di situ ada pencemaran air di halaman 45. Kemudian halaman 46-nya ada pencemaran tanah, itu salah tulis ya, yang paling atas itu pencemaran tanah. Kemudian pencemaran udara. Nah, kalian baca halaman 45-46, kan saat itu juga sudah ada ya tugasnya membaca. Nah, kalian tugasnya adalah di halaman 47 dan 48. Ada nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nah, setelah itu ya, mari mengamati. Jadi nomor 1 dan nomor 2. Mari mengamati. Setelah membaca teks paragraf tersebut ya, yang di atas itu, amati gambar di bawahnya. Ya, gambar di bawahnya itu ada pencemaran pantai ya. Ada tumpukan sampah di pantai Balikpapan. Tumpukan sampah botol plastik, kemasan plastik, dan sejumlah sampah organik mencemari pantai di Balikpapan.
berdasarkan gambar tersebut, menurut kalian, apakah sudah dilakukan pemilahan sampah oleh masyarakat sekitar? Dan apa sih yang harus dilakukan dalam pemilahan sampah? Jadi, kalian nanti jelaskan. Ya, nomor 1 itu jelaskan. Dari sumber gambar yang ada di halaman 47 itu, apakah masyarakat sekitar pantai sudah melakukan pemilahan sampah yang baik dan benar? Apakah sudah ya menurut kalian? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan dalam pemilahan sampah agar tidak terjadi pada gambar yang ada di atas itu, ya, sumber kaltim.tribunnews.com. Apa sih yang harus dilakukan masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia khususnya Balikpapan, agar pantai kita itu bersih dan tidak terjadi seperti itu. Seperti di gambar itu kan sampahnya banyak sekali ya di pinggir pantai. Gitu. Padahal kalau pantai indah, tanpa sampah, airnya bersih, kita bisa menikmati dengan nyaman, ya kan ya, bisa main di situ, mandi air, ya, dengan nyaman. Nah, jadi yang nomor 1 itu pertanyaannya 2, apakah masyarakat ya sekitar pantai sudah memilah sampah dengan baik? Kemudian, apa sih yang harus dilakukan dalam pemilahan sampah? Kalian boleh baca dulu nanti teksnya, kemudian kalian rangkai sendiri kalimatnya. Kemudian yang nomor 2, yang di halaman 48. Nah, coba dilihat nomor 48. Apakah kalian tahu atau pernah dengar uji emisi kendaraan bermotor? Nah, uji emisi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Balikpapan untuk program Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jelaskan bagaimana upaya pemerintah Kota Balikpapan melalui uji emisi dapat menanggulangi pencemaran udara. Nah, jadi bagaimana sih upaya pemerintah Kota Balikpapan ini? Ya, apakah uji emisinya sudah bisa menanggulangi pencemaran udara? Ya, bagaimana pendapat kalian mengenai upayanya pemerintah Kota Balikpapan? Nah, kalian boleh cari di internet, ya. Apakah pemerintah Kota Balikpapan ini sudah menjalankan uji emisinya dengan baik? Apakah udara di Balikpapan ini sudah cukup baik untuk kita? Atau kalian juga bisa nih baca ya di halaman 46 tadi mengenai pencemaran udara. Nah, jadi uji emisi itu apa sih, Bu Arum? Uji emisi itu, jadi setiap kendaraan bermotor ya atau kendaraan umum itu dicek knalpotnya, ya. Dicek knalpotnya. Ada kan tuh ya, kalau mungkin di kota-kota besar itu kendaraan umumnya tuh banyak yang sudah tidak layak pakai. Jadi knalpotnya itu keluar asap hitam. Nah, itu karena sudah nggak layak pakai mesinnya, harus diservis atau harus diganti. Nah, uji emisi itu yaitu ngecek kelayakan kendaraan-kendaraan umum. Biasanya sih kendaraan umum yang dicek oleh pemerintah. Karena biasanya kalau kendaraan pribadi kan lebih lebih diperhatikan sama yang punya. Misalkan ayah bunda punya motor, pasti motornya diperhatikan kan sama ayah bunda, sering diservis, kalau nggak nyaman sering dibaikin ke bengkel. Nah, kalau kendaraan umum itu jarang karena yang penting udahlah bisa jalan gitu ya, karena mereka tidak terlalu mementingkan kenyamanan, yang penting mereka bisa cari uang, kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu pemerintah ya khususnya pemerintah Balikpapan mengadakan uji emisi itu kelayakan kendaraan umum. Nah, jadi gimana sih pendapat kalian mengenai itu? Nah, ya. Jadi kalian boleh nanti searching-searching di Google
Gimana sih pemerintah Balikpapan ini, sudahkah bagus menjalankannya? Atau kalian perhatikan nih di Balikpapan, banyak nggak kendaraan umum itu yang asapnya hitam, ya, knalpotnya hitam, atau suaranya nyaring banget? Nah, boleh kalian belajar mengungkapkan pendapat, kemudian ditulis. Nah, ditulisnya harus menggunakan kata-kata baku, ya, kata-kata baku, terus susunannya harus sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang kita kemarin belajar, ya. Ada subjek, predikatnya. Jadi disusun menggunakan kalimat-kalimat yang baku. Gitu. Sebentar, baru izin. Oke. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaannya itu ada 2 di halaman 47 ya. Di halaman 47 tadi, kalian boleh baca-baca, boleh cari juga informasi-informasi di internet, ya. Kalian lihat tentang pemerintah Balikpapan, Kota Balikpapan, mengenai tadi ada sampah-sampah dan uji emisi. Paham? Ada yang mau ditanya? Jadi tugasnya hari ini hanya 2. Bahasa Indonesia di buku tema 4, halaman berapa tadi? Ada yang ingat? Sama ya, halamannya 47. PKLH-nya juga halaman 47. Ada yang mau ditanya atau ada yang belum paham sebelum kita mereview tugas PKN kemarin? Udah ya? Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanya, kita boleh sambil disiapkan buku PKN-nya. Terlihat, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Sambil kalian kalau misalkan ada jawaban yang salah, ya, ada jawaban yang salah, kalian boleh benarkan. Nah, ini kita kemarin belajar mengenai keberagaman apa? Ekonomi, ya, keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi di sekitar kita ini masih banyak atau ekonominya pasti beragam. Ya, kemampuan setiap orang itu pasti berbeda-beda, ya. Ada yang kaya raya, sultan, ya. Ada yang sultan, ada yang biasa aja, ada yang bahkan kurang mampu. Nah, bagaimana sih sikap kita? Nih ya, nomor 1. Ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Ya, kita harus menghargai bagaimana sih sikap kita terhadap keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar, ya. Pilih. Nah, nih, Bu Arum sekarang akan sering-sering ngasih tugas yang seperti ini. Pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Ya, bisa lebih dari 1 itu maksudnya jawabannya itu ya yang benar itu ada lebih dari 1. Ya entah 2, 3, atau bahkan semuanya. Nah, oleh karena itu pentingnya kalian dan menghormati atau ekonomi, Bu. Itu. Oke, sebentar ya. Bu. Iya, sebentar. Bu Arum belum tanya jawabannya. Oke, jadi kalian harus benar-benar baca ABCDE-nya, pilihannya, dibaca benar-benar mana sih jawaban yang benar. Oke, bagaimana sih kita sikap yang benar, contoh sikap yang benar dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar? Membayar barang sesuai dengan harganya, benar nggak? Benar. Benar. Ini juga ya, berarti dipilih kayak gini, dilingkari. Terserah ya, boleh dilingkari, boleh dicentang. Kalau di sini mintanya dilingkari, berarti dilingkari. Kemudian memilih teman yang kaya saja. Tidak. Ya.
Berarti ini membayar barang sesuai dengan harganya itu juga adalah contoh sikap yang benar dalam keberagaman ekonomi. Jadi kalau misalkan kalian nih ya, kalian bayarnya lebih murah dari barang yang kalian beli. Berarti kan kalian tidak menghargai hasil jeripayah orang itu, gitu. Misalkan orangnya menjual kangkung yang harusnya harganya 5.000, kalian paksa suruh bayarnya 2.000 aja, saya maunya bayar 2.000. Berarti kalian itu tidak menghargai usaha orang lain ya, kegiatan ekonominya orang lain. Berarti ini membayar barang sesuai dengan harganya itu juga termasuk sikap yang benar. Kemudian saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Benar nggak? Benar. Benar. Berarti ini Benar. dilingkarin. Tidak mengistimewakan teman yang kaya. Tidak. Iya, betul. Jadi, mentang-mentang dia kaya nih, ya. Dia kaya, dia diistimewakan. Oh, si Fawaz ini anak sultan nih. Kita harus baik-baik sama Fawaz. Pokoknya dia yang paling pertama kalau ngantri, biar kita lama nih, Fawaz yang pertama karena dia anak sultan. Nggak boleh ya. Jadi, tidak mengistimewakan teman yang kaya. Jadi, harusnya kita bertemannya semuanya sama saja. Berteman kepada siapa saja secara adil. Benar. Benar ini ya. Jadi ini jawabannya ada 4 ternyata. Nah gitu. Jadi kalian harus milih. Nah kalau misalkan kalian cuma milih 2, nanti bisa disalahkan ya. Kalau dari sistemnya gitu. Nah lanjut. Sekarang nomor 2. Setiap manusia harus memiliki kegiatan ekonomi untuk kehidupannya. Di bawah ini adalah manfaat kegiatan ekonomi bagi kita, para pelaku kegiatan ekonomi itu apa saja? Menghasilkan kekayaan dan taraf hidup keluarga. Benar atau salah? Benar. 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 Karena kita kerja itu ya supaya kita taraf kekayaannya meningkat, nggak seperti itu aja, bukan maunya jadi sultan ya, itu juga bagus. Siapa tahu di sini nanti ada yang jadi sultan pinggan ya. Kemudian mencukupi kebutuhan hidup. Benar. Ya, itu juga manfaatnya kita ya. Manfaat berkegiatan ekonomi itu ya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, taraf kehidupannya meningkat, menghasilkan kekayaan, mensejahterakan warga. Ini keluarga ya maksudnya ya. Mensejahterakan warga, benar nggak? Benar. Ya benar, ini maksudnya keluarga. Kita dapat berfoya-foya. Salah ya. Kita berkegiatan ekonomi itu nggak boleh foya-foya, itu berarti mubazir. Terus kita dapat sombong kepada orang lain. Salah. Ya. Jadi jawabannya ada 3. Nah, coba di sini yang kurang jawabannya ya. Kemudian ini nomor 3, kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia beragam. Setiap masyarakat berhak menjalankan kegiatan ekonomi yang legal secara bebas ya. Jadi mau jualan apa saja asalkan legal ya, halal, boleh ya. Di bawah ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Industri ya kan? Perdagangan ya. Jasa ada? Ada. Ya. Pertanian? Ya. Ada. Ini semuanya benar. Terus yang nomor 4. Sikap saling menghargai keberagaman ekonomi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Sikap saling menghargai keberagaman ekonomi tertuang dalam sila Pancasila, yaitu sila yang berbunyi apa? Canda, Bu. Apa? Benar, Bu. Oke. Manusia yang adil dan Ya.
ada di video itu kan, ya. Jadi menghargai keberagaman Indonesia itu ada dua ini. Kenapa? Karena kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus adil, terus sosialnya harus adil. Jadi misalkan, oh Faris Jaki boleh jualan sepatu, Cynthia nggak boleh. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Semua harus adil dalam menjalankan keberagaman ekonomi di Indonesia. Ini sila keberapa coba yang kemanusiaan yang adil dan beradab nih? Kedua. Ya, kalau yang D? Kelima. Oke. Sekarang ini kegiatan ekonomi. Ini ya kalian sudah ya. Coba yang tujuan ekonomi itu juga. Sekarang 3 contoh kegiatan ekonomi yang berupa penyedia jasa. Apa aja coba? Dokter menerima paket. Coba Zakwan. Baru mau tahu Zakwan. Zakwan apa nak? Dokter. Terus apa lagi? Ada yang Jaya? Guru, Bu. Ada, Bu. Guru juga. Guru itu penyedia jasa. Terus apa lagi ya? Yang lain? Tukang cukur, Bu. Ya, tukang cukur. Terus? Polisi. Pariwisata. Pariwisata ya, misalkan dianya jadi tour guide ya. Apa namanya? Ada wisatawan asing gitu ya. Dia menjelaskan, mengantarkan ke tempat-tempat wisata, tour guide ya, pariwisata seperti itu. Ya, udah paham berarti anak-anak. Oke. Sudah, kita habis ini ngebahas mengenai PTS matematika. Nah, tes matematika kemarin kita akan bahas